Sebanyak 1.500 mangrove ditanam oleh Balai Wilayah Sungai Papua Merauke. Penanaman pohon mangrove di sekitar Pantai Lampu 1 dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ke-28. Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2020, namun baru bisa dilaksanakan berbagai kegiatan dikarenakan mengingat adanya pandemi COVID-19 di Merauke. Pantai Lampu 1 merupakan salah satu pusat keramaian. Ekosistem pohon mangrove yang semakin berkurang bisa bertambah buruk. Untuk itu, perlu diadakan rehabilitasi penanaman pohon mangrove kembali. Untuk melestarikannya, sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga diharapkan stakeholder terkait dan juga masyarakat sekitar turut andil dalam melestarikan pohon mangrove. Ini menanam kurang lebih mangrove 1.500 pohon dengan luasan areal 30 kali 50 meter. Ini kita laksanakan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Hari Air Dunia. Kenapa pilih Pantai Lampu 1, Pak? Pantai Lampu 1 ini kan sebenarnya kalau kita berpikir pertama, ini kan menjadi pusat aktivitas masyarakat sebenarnya. Yang kedua, ini kan sebenarnya Pantai Lampu 1 ini kawasan konservasi. Kemudian kita lihat di sekitar sini kan mangrove mulai habis, ya kan? Kalau mangrove habis, garis pantai ini akan makin ke darat. Kalau makin ke darat, ini pasti akan terjadi pengikisan di rumah-rumah yang ada di sini semua. Nah, jadi kita harus wajib untuk mengamankan ini, dan pekerjaan ini konservasi merupakan bagian dari BPS Papua Merauke. Dalam hari ini Direktur Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Jadi kita menjalankan program pusat di daerah. Pemerintah sangat mengapresiasi kinerja BWS yang setiap tahunnya selalu mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan melestarikan mangrove. Menurut Asisten 2, dengan ketahanan air semuanya mempunyai siklus dengan berbagai pertumbuhan yang berakibat pengerusakan lingkungan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Sedangkan yang paling berbahaya adalah menurunnya air bersih, sehingga masyarakat harus menjaga pertumbuhan penduduk yang bisa berdampak pada rusaknya lingkungan seperti abrasi di Lampu 1, Payum, Buti, Okaba, dan Kumbe. BWS telah membangun beberapa tanggul dan talut, dan diharapkan pembangunan ini akan terus dilanjutkan dan dilakukan karena mengingat begitu luasnya pantai di Kabupaten Merauke. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai beserta seluruh jajarannya karena berhasil terus dalam Hari Air untuk kita bersama-sama mempertahankan lingkungan. Jadi setiap tahun dari Balai Wilayah Sungai Papua Merauke ini tetap mengajak kita secara bersama-sama bagaimana untuk kita bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tidak dijaga dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan mengakibatkan peningkatan akan emisi gas karbon meningkat dan akibatnya merusak lingkungan. Nah, justru lingkungan yang harus kita jaga dan kita lestarikan, kita pertahankan. Nah, yang paling berbahaya dari ketiga unsur yang berbahaya tadi yang ditemukan oleh mereka adalah menurunnya tingkat air bersih. Menurunnya tingkat air bersih dan juga CO2 yang meningkat. Kemudian sarannya dari mereka adalah menjaga pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana. Jadi tetap pertumbuhan penduduk harus dibatasi untuk menjaga tingkat pertumbuhan penduduk yang bisa merusak lingkungan. Nah, kita di Merauke sudah mengalami perusakan lingkungan, adanya banyak abrasi. Pantai Lampu 1, Pantai Payum, Buti, Dalir, Okaba, Kumbe. Dan untuk itu kami menyampaikan melalui pemerintah kabupaten menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR lewat Balai Wilayah Sungai Papua Merauke atas dibangunnya beberapa tanggul dan juga kemudian talut yang tersedia. Nah, kami berharap supaya kiranya pembangunan talut ini dapat terus dilanjutkan. Amin dan Fardi melaporkan.